Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 2 dari Universitas Jember, Fakultas Hukum, yang akan melaksanakan tugas video dari Bapak dosen, yaitu mewawancarai salah satu ketua adat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu di Desa Kemiren, yaitu dengan subbab tema perkawinan adat yang ada di Desa Kemiren. Sebelum kita ke video selanjutnya, perkenalkan, nama saya Basfat Korohman dan rekan saya. Nama saya Muhammad Ryan Justisyananda. Nama saya Brima Rusian Valerian Amadis. Nama saya Bima Suryawijaya. Baik, sebelum lanjut, marilah kalian tonton video kami sampai habis. Itu Bapak bisa mungkin memperkenalkan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Using Kemiren. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Bisa jenengan jelaskan terlebih dahulu bagaimana dan pengertian dari perkawinan yang ada di Desa Adat Wisata Using. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk tentang pernikahan, sebenarnya di sini ada 3 jenis pernikahan ya. Ada kawin angkat-angkatan, juga ada kawin ngeleboni, ada kawin colongan. Nah, kalau kawin angkat-angkatan ini itu bisa dikatakan perjodohan lah, seperti itu. Jadi pertunangan. Kalau istilah disebut Kemiren bakalan. Itu sudah melibatkan kedua orang tua. Itu kado angkat-angkatan. Kalau sudah angkat-angkatan itu sudah melibatkan kedua keluarga ini gitu. Itu istilahnya bakalan atau tunangan. Nah, yang kedua adalah ngeleboni. Ngeleboni itu biasanya si cowok itu yang pulang ke rumahnya cewek tanpa sepengetahuan orang tuanya. Itu pulang ke rumah cewek. Nah, gitu. Terus yang ketiga adalah kawin colong. Kawin colongan ini si cewek itu dicolong, cowoknya dibawa pulang ke rumah. Itu yang kawin colongan. Jadi ada 3 jenis pernikahan di sini. Nah, yang sering terjadi di sini yang sudah itu adalah sekarang kawin colong. Nah, sebenarnya kawin colong itu memang kebanyakan dari pihak keluarga perempuan yang kurang setuju sebenarnya. Memang sejarahnya seperti itu. Tapi sekarang itu beda lagi, soalnya beda lagi. Memang dulu sejarahnya kenapa sampai terjadi kawin colong? Itu anak masih kecil itu di sini dijodohkan oleh orang tua. Nah, setelah anak dewasa, orang tuanya anaknya nggak cocok dengan pilihan orang tua. Karena untuk menuju rumah tangga itu juga menyangkut perasaan, suka dan tidak. Akhirnya si anak tadi, daripada saya dinikahkan pilihan orang tua saya nggak suka, lebih baik ikut dengan pilihan saya sendiri. Akhirnya antara cowok dan cewek itu janjian, malam ini jam sekian ketemu di sini, dicolong dibawa pulang di luar sepengetahuan orang tua. Tapi dengan syarat harus dibawa pulang ke rumah. Nggak boleh dibawa keluar kota, nggak boleh. Nanti lain urusannya. Jelas harus dibawa pulang rumah. Nah, setelah nyampe di rumah, si cowok tadi nyuruh salah satu keluarga datang ke rumah orang tua perempuan itu memberitahu bahwa anaknya sudah dibawa pulang si ini gitu. Jadi kalau sudah colok, itu namanya colok memberitahu. Kalau sudah colok masuk ke sana, sudah menyampaikan apa anaknya sudah dibawa pulang si ini, walaupun orang tuanya nggak setuju, gimana mana ya juga nggak bisa ngambil lagi, nggak bisa, harus tetap dilaksanakan pernikahan. Jadi sampai sekarang itu. Jadi kenapa alasan sekarang kawin colongan itu yang itu sering terjadi di sini? Karena orang tua sekarang di sini sudah menyadari bahwa urusan rumah tangga, urusan cinta itu nggak bisa orang tua itu terlalu maksa. Karena kejadian seperti ini, misal dalam perjodohan, tiba-tiba
ada kegagalan di tengah jalan, putusnya anak, ini orang tua ini juga ikut kena imbasnya. Yang tadinya baik antar dua keluarga ini sekarang setelah putus jadi itu yang tidak diinginkan oleh masyarakat kemudian. Akhirnya sudah nggak ada itu dalam perjodohan. Urusan perjodohan atau cinta itu sudah terserah kamu siapa yang kamu pilih. Itu sekarang seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua itu siapa saja yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan perkawinan adat, dan apakah Bapak sebagai ketua adat mempunyai peran khusus pada pelaksanaan perkawinan yang ada? Iya, jadi memang saya itu mempunyai peran khusus di dalam pernikahan itu, mulai dari di sini ada istilahnya surup. Surup itu adalah menyatukan manten itu. Jadi kalau di sini disebut satu, menyatukan itu nyatokakan dari orang Kemiren, menyatukan. Itu selalu saya yang melaksanakan. Nah itu juga ada syarat-syarat tertentu, ada ritual-ritualnya juga. Dan di saat ada ijab kabul dan itu juga saya yang memimpin. Apakah ada pantangan-pantangan sebelum hari pelaksanaan perkawinan dalam adat Besing? Dan jikalau ada yang melanggar pantangan mengenai perkawinan adat sendiri, apakah apa akibat yang akan diterima oleh calon pengantin tersebut? Jadi gini, yang pertama yang tidak boleh dilanggar, tapi memang itu juga susah dilakukan, itu memang ada pantangan antara mungkin semua orang sudah memakai. Itu pantangan yang paling tidak boleh itu adalah papagan wali sebenarnya. Papagan wali itu artinya itu masih ada unsur saudara. Nah, itu tidak boleh. Toh ada pantangan-pantangan yang lain. Saya kira itu nggak begitu banyak ya pantangan itu. Dan juga di sini nggak ada hukum pernikahan itu yang tertulis, nggak ada. Kebanyakan kalau melanggar sesuatu, misalnya ini sudah nggak boleh kamu langgar sesuatu, itu tadi kamu nggak boleh dapat orang itu karena itu papagan wali dan lain sebagainya. Tapi kalau dilanggar itu akan sanksinya sanksi karma aja. Nah, jadi tiba-tiba rumah tangganya nggak mendapatkan kebahagiaan, itulah itu adalah sanksinya. Lalu, apakah ada penentuan hari baik atau tanggal baik untuk pelaksanaan perkawinan? Iya, itu pasti. Nah, itu. Jadi di sini juga ada penentuan, makanya setelah mau melakukan colongan itu, sebelum berjalan ke sana jauh-jauh hari sudah tanya dulu. Itu hari apa? Kira-kira saya yang bagus untuk mengambil ini. Nah, itu juga menggunakan hari-hari yang bagus. Itu harus tanya dulu gitu. Juga di dalam pernikahan, biasanya itu dalam perjodohan itu ada satuan hitungan jodoh itu ada. Jadi kalau antara cowok dan ceweknya ini nggak cocok hitungannya, itu di saat ijab kabul itu harus diganti salah satu nama, dicarikan yang pas. Seperti itu. Nah, setelah untuk pelaksanaan akad nikah pun itu juga mencari hari yang bagus. Juga tidak boleh di situ punya naas, ya, naas meninggalnya orang tua itu tidak boleh dipakai itu tidak boleh. Makanya kalau pernikahan itu sudah menyangkut dua keluarga kan. Jadi kita harus berkonsultasi dengan antar keluarga ini naasnya hari apa, yang ini naasnya hari apa. Itu harus dihindari. Nah, itu. Jadi sebelum melangkah ke ijab kabul pernikahan itu harus tanya dulu. Nah, jadi untuk menghindari yang dilarang tadi, yang nggak boleh dipakai. Tapi misalnya dilanggar itu ya sanksinya nggak ada ya, yang tertulis nggak ada ya, sanksi karma tadi dari dalam rumah tangga anaknya itu nanti nggak mendapatkan kenangan atau nggak mendapat kebahagiaan seperti itu. Terus apakah
ada batas umur untuk pelaksanaan perkawinan dari adat useng sendiri? Ada batas umur, ada gitu. Jadi minimal ya kalau cewek itu ya 17 ke atas ya. Itu sudah sekarang mengikuti tapi dulu nggak ada. Kalau dulu Mas, nggak dulu gitu. Karena itu ya sudah sama-sama mau dicolong aja. Jadi kita nggak bisa membatasi itu. Misalnya kamu belum cukup umur jangan menikah, nggak bisa karena lewat colong tadi di luar sepengetahuan orang tuanya gitu. Jadi mereka nggak memikirkan itu, saya sudah waktunya menikah Pak Bu, yang penting sama-sama suka. Di antara cowok dan cewek berjanjian, oh sudah ayo kita menikah, tidak memikirkan usia. Akhirnya dicolong tadi di luar sepengetahuan orang tua. Jadi orang tua ini untuk membatasi itu nggak bisa, kamu belum waktunya nikah itu, tapi sudah terlanjur kecolong gimana? Nah itu, tapi sekarang sudah sama-sama tahu ya, karena sekarang sudah anak-anak sekarang sudah termasuk anak-anak milenial ya, mungkin memahami dengan hukum-hukum itu sendiri, akhirnya ya mengikutilah. Dan juga di sini kalau sekarang belum sampai umur nggak boleh, gitu, harus ditunda dulu gitu loh. Apakah ada hubungan korelasi dari perkawinan adat Osing ini, hukum adat Osing ini dengan secara agama atau negara, Pak? Kalau untuk pernikahan sih, kalau untuk pernikahan yang misalnya ada ijab kabul dan lain sebagainya itu mengikuti hukum negara, termasuk itu. Untuk ritual-ritual yang lain selain akad nikah resmi yang mendapatkan dari KOA dan lain sebagainya, itu memang ada ritual-ritual tersendiri. Juga masing-masing desa nggak sama gitu ritualnya. Kalau ada anak terakhir itu harus ada ritual gosek pujen, itu ada. Ya, itu berlaku anak yang terakhir gosek pujen. Juga kalau ada punya anak satu juga harus ruatan. Ya, ruatan. Cuma anak laki satu perempuan satu juga ruatan, laki-laki satu perempuan dua juga ruatan. Jadi ada, kecuali laki dua perempuan dua ini dah gitu. Terus bagaimana jika ada seseorang dari luar desa adat Osing menikah dengan masyarakat adat Osing dan melaksanakan perkawinan adat? Ya, jadi kalau masyarakat Osing Kemiren itu tidak ada batasan untuk kalau dapat luar Osing nggak boleh, nggak ada gitu. Tapi walaupun misalnya dapat suku Madura berbeda adat kan, nah, sementara dilaksanakan di sana dalam perkawinannya menggunakan hukum Madura, tapi di sini harus ditarik lagi ke sini dilaksanakan hukum adat sendiri di sini seperti itu. Walaupun sudah dilaksanakan di sana, tapi menggunakan adat sana. Nah, di sini harus juga melaksanakan juga menggunakan adat sini gitu. Begitu. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak untuk wawancara dan juga membuat video dari teman-teman juga. Terima kasih. Kami sangat terbantu sekali. Ya, wes sentrimo adik-adik kabeh wis teko mrene wis dapat nglakoni tugas dosen ya, muga-muga ulirika acara misi iki wis bisa diterima oleh dosen supaya bisa sukses pangkang rika karepan. Amin. Matur nuwun nggih Pak. Nggih, Pak.